Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Matius Kusnawara, NIM saya 2012-0158. Kali ini saya akan membuat tutorial database perpustakaan. Yang kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Examnya. Jika tampilannya seperti ini, kita langsung tekan di icon start di bagian Apache dan MySQL. Jika sudah begini, maka kita langsung minimizekan aplikasi Exam dan langsung saja kita buka browsernya. Browser yang saya pakai ini adalah Google Chrome. Ya, langsung saja kita cari localhost. Nah, langsung kita enter. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Berikutnya, kita klik di icon kanan atas yaitu phpMyAdmin. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Berikut yang kebetulan perpustakaan pernah saya buat, nah kita hapus dulu dengan cara klik di data perpustakaan, klik di menu settings, kita klik di menu perpustakaan dulu. Setelah itu kita klik di bagian operasi atau operation, kita klik drop the database, kita klik dan oke. Jadi data perpustakaan yang pernah saya buat dan sudah saya hapus dan kita buat ulang dengan cara klik di ikonnya. Langsung saja kita menamai database-nya yaitu perpustakaan. Langsung kita klik create. Setelah itu kita nanti akan membuat 6 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel petugas dengan jumlah kolomnya ada 5 kolom. Langsung saja kita klik di go. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Berikut kita tentukan namanya. Yang pertama yaitu ID petugas. Setelah ID petugas ada nama petugas. Setelah nama petugas yaitu jabatan petugas. Setelah jabatan ada nomor telepon dan alamat petugas. Yang berikut kita tentukan tipenya. Kalau ID petugas tipenya yaitu integer. Kalau nama petugas itu varchar, dan jabatan petugas juga varchar, dan nomor telepon char karena itu sudah pasti dan tidak bisa untuk lebih-lebih. Alamat petugas yaitu kita tentukan dengan teks. Kalau panjang karakternya, kalau ID petugas itu 11 integer 11, kalau varchar itu 50, jabatan juga 50, dan nomor telepon juga sudah pasti ada 12 angka dan alamat petugas kita buat 50. Berikut ID petugas kita buat indeksnya menjadi primary dan kita centang di
auto increment. Kita klik go dulu dan langsung kita klik di auto increment dan langsung saja kita simpan di bagian kiri bawah ada menu save dan kita langsung klik save. Dan otomatis tabel petugas sudah tersimpan ya. Berikutnya yaitu ada tabel anggota. Langsung saja kita buat di klik icon new dan kita langsung buat nama tabelnya yaitu tabel anggota dan jumlah kolomnya sebanyak 6 kolom dan kita klik di go. Maka tampilannya sama seperti tadi, ini juga tabelnya sudah lebih tapi kita tulis saja 6 kolom, nanti juga otomatis akan tersimpan hanya 6 kolom. Berikut namanya yang pertama yaitu ID anggota. Setelah ID anggota itu ada kode anggota. Setelah kode anggota ada nama anggota. Setelah nama anggota ada prodi. Setelah prodi ada nomor telepon anggota. Setelah nomor telepon ada alamat. Nah, berikut tipenya. Kalau ID tetap integer, kalau kode anggota itu char ya. Kode anggota char dan nama anggota itu varchar. Prodi char. Prodi kita char. Nomor telepon itu juga char. Nomor telepon char. Dan alamat itu kita teks. Berikut adalah panjang karakternya. Kalau ID anggota yaitu 11, integer 11, kode anggota char 4, nama anggota itu varchar 50, kalau prodi itu char 4 ya. Prodi char 4, nomor telepon itu sudah pasti 12 ya, 12 angka. Dan alamat itu kita 100. Berikut yang ID anggota kita di indeksnya kita ubah ke primary dan jangan lupa kita klik go. Setelah go kita geser ke kanan sedikit, kita centang di menu auto increment AI. Langsung saja kita save di menu di bagian kiri bawah. Kita save. Ya, otomatis tersimpan data anggotanya. Ya sudah ada sini, ada anggota, ada petugas. Berikutnya yaitu tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga yaitu tabel buku. Buku dengan banyak kolomnya ada 7. Langsung saja kita ganti 7 dan go. Maka dia akan muncul seperti ini. Dan langsung saja kita tulis pertama adalah ID buku. Setelah ID buku ada kode buku. Setelah kode buku ada judul buku. Ada penulis buku. Penerbit buku. Tahun terbit buku. Dan stop bukunya. Berikutnya tipe. ID buku yaitu tipenya integer 11 ya. Integer 11. Kalau kode buku itu char 5. Char 5. Dan judul buku itu varchar 50.
Varchar 5 menit lagi. Yang berikut adalah ini penulis buku Varchar 50, penerbit buku juga Varchar 50, tahun penerbit juga keempat ya. Kalau tahunnya sudah pakai 4 angka itu 1900-an atau 2000-an. Berikut stok. Stok itu integer 3. Langsung saja berikut yang kode yang ID buku. ID buku kita jangan lupa di indeksnya kita ubah ke primary. Setelah primary kita geser ke kanan, centang di AI atau auto increment. Nah, langsung saja kita save di bagian kiri bawah ya. Ya, ini sudah jadi 3 tabel, yaitu tabel anggota, buku, petugas, dan berikutnya adalah tabel rak. Langsung saja kita namai tabel rak dan jumlah kolomnya ada 4 kolom. 4 kolom dan langsung kita buka. Ya, yang pertama namanya yaitu ID rak. Setelah ID rak yaitu ada nama rak. Nama rak, setelah nama rak itu ada lokasi rak. Lokasi rak. Lokasi rak, setelah lokasi rak itu ada ID buku. Kita tentukan tipenya. Kalau ID rak tetap tipenya integer, nama rak itu varchar, dan lokasi rak itu juga varchar, dan ID buku itu integer. Kita kalau ID rak itu ada banyak karakternya 11, varchar 50, lokasi juga 50, dan ID buku juga 11. Kalau ID rak jangan lupa indeksnya ubah ke primary dan centang di, kita go dulu ke kanan, centang di AI atau auto increment. Langsung saja kita save. Kita save. Otomatis tersimpan ya di sini. Sudah 4 tabel dan lagi 2 tabel, dan tabel berikutnya yaitu tabel peminjaman. Langsung saja kita klik di new, langsung kita klik, kita ketik peminjaman, dan kolomnya itu ada 6. Nah, sudah kita go. Berikut kita klik namanya yaitu ID peminjam. ID peminjam, setelah ID peminjam tanggal pinjam. Tanggal pinjam buku. Setelah itu tanggal untuk mengembalikan buku. Setelah tanggal kembali buku, ID buku. Setelah ID buku ada ID anggota dan ID petugas. Ya, kita tentukan tipenya. Kalau ID peminjam sudah pasti integer. Kalau tanggal peminjam itu date, tanggal peminjam dan kembali itu date. Kalau ID sudah pasti integer. Ini sudah pasti integer 11, ini kita buat ke 50, ini 11, ini 11, ini 11, dan ID peminjam kita jangan lupa indeksnya ke primary, go ya, go, kita geser ke kanan, centang di AI alias auto increment, dan langsung saja kita simpan. Kita
kita simpan. Ya, ini otomatis tersimpan ID peminjaman. Berikutnya yaitu kalau sudah peminjaman pasti pengembalian buku. Kita klik saja new dan kita buat nama tabelnya pengembalian buku, dan kolomnya itu ada 6 sama seperti peminjaman buku. Langsung saja kita go. Setelah itu kita klik ID pengembalian, setelah ID pengembalian itu tanggal pengembalian buku, setelah tanggal pengembalian itu denda jika terlambat menyerahkan buku. Setelah denda itu ID buku, setelah ID buku ada ID anggota dan ID petugas. Kita tentukan tipenya. Kalau ID sudah pasti integer dan tanggal kita ubah ke date. Yang lain panjangnya juga sama ya, 11, ini kita ke 50, ini ke 11, ini juga 11, ini juga 11. Berikut ID pengembalian, indeksnya jangan lupa ubah ke primary, go, kita menunggu loading, yang kita play go. Setelah go kita geser ke kanan, centang di AI alias auto increment, dan langsung saja kita simpan. Ya, setelah simpan ini sudah pas jadi 6 tabel, yaitu tabel anggota, buku, peminjam, pengembalian, petugas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6. Sudah pas. Jalan. Oke, baik. Berikutnya kita tentukan indeksnya. Kita klik di database-nya. Yang pertama di tabel pengembalian, kita klik strukturnya. Struktur di bagian ID anggota ini kita klik more dan kita buat jadi indeks. Oke, kita klik oke. Ya, kita tunggu loading. Ya, ID anggota. Berikutnya adalah ID buku. ID buku juga kita buat jadi indeks ya. Kita buat jadi ID buku. ID buku kita buat jadi indeks. Klik OK. ID buku kita buat ke indeks. Ya, ID buku juga kita klik. ID buku kita klik more, kita klik index. Yes. Ya, ID buku dan ID petugas sudah termasuk jadi foreign key atau kunci tamu. Berikutnya kita kembali ke database-nya. Kita kembali ke database-nya, kita klik di tabel peminjaman.
peminjaman, klik strukturnya, dan anggota juga kita ubah ke indeks. Anggota kita ubah ke indeks. Dan ID petugas juga kita ubah ke indeks. ID petugas kita ubah ke indeks. Ya, sekarang jadinya ID anggota dan ID petugas sudah termasuk di Freaking Key atau kunci tamu. Berikut kita kembali ke database perpustakaannya. Kita kemudian ke tabel rak, klik di struktur tabel rak. Di sini kita ubah ID buku, di klik ID buku, klik more, kita ubah ke indeks, ya, kita ubah. Ya, dan sekarang ID buku sudah jadi Freaking Key atau kunci tamu. Sekarang kita kembali ke database-nya, database perpustakaan. Dan sekarang kita mau buat relationship-nya dengan cara kita klik di more, dan designer. Baik, kita sudah masuk ke menu ini untuk menentukan relationship-nya. Di sini sudah ada tabel-tabelnya, kita susun dengan rapi, ya. Ini rak buku ada di buku. Ya, kita geser serapi mungkin. Di sini tabel pengembalian susah rumit hidupku. Susah juga. Bukunya kita taruh di sini. Yang habis itu pengembalian buku di sini. Buku di sini. Buku di sini. Ya, buku di sini. Ada buku itu tabel pengembalian. Tabel pengembalian. Tabel pengembalian. Tabel pengembalian. Kita geser. Buat aneh. Geser ke atas sedikit. Sabar, kita skip. Tunggu sampai jadi. Oke, baik, ini sudah jadi. Untuk memasang relationship-nya, kita create relationship-nya. Kita create, lalu kita pilih ID anggota. Pilih ID anggota. Kita pilih
ID anggota kita pasangkan dengan ID anggota yang ada di bagian pengembalian. Setelah itu kita kasih cek SKD ya, cek lalu kita oke. Oke, baik, ini kita sudah sambungkan dengan ID petugas yang ada di pengembalian. Ini jadi acak, jadi kita perbaiki dan tunggu saya perbaiki dan saya akan melanjutkan video saya. Ya, kebetulan sudah jadi. Ini cukup memakan waktu yang lama karena dia terpencet. Dan sekarang kita simpan dulu filenya. Cara save back, kita kasih nama relasi perpustakaan dan kita klik go. Oke, baik, lanjut. Ini saya sudah simpan datanya jadi relasi perpustakaan, dan kemudian kita buat lagi create relationship. Kita pilih create relationship, kita pilih ID anggota yang ada di sini dengan ID anggota yang di bagian peminjaman. Di anggota di pinjaman ya, kita pilih kode di bawahnya adalah restrict. Nah, kita oke. Ya, jadi dan oke, baik, saya rapikan dulu dan videonya saya skip dulu karena memakan waktu yang cukup lama. Oke, baik, ini sudah rapi dan memakan waktu cukup lama karena mau saya agak error. Kemudian kita buat lagi create relationship dari ID buku yang ini, ID buku, kemudian ke ID buku yang ada di bagian pengembalian. ID buku yang ada di pengembalian yaitu lalu kita klik cascade dan cascade, lalu kita oke. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Lalu berikut kita buat lagi create relationship-nya. Kita buat create relationship-nya dari petugas, ID petugas ke ID petugas yang ada di pengembalian. Ya, kita oke. Di sini ada error. Ya, ini error dan kita save dulu. Kita save dulu. Masuk bapak. Kita save dulu, save baik. Jika sudah save, kita kembali ke database perpustakaan dan kita cek lagi di bagian pengembalian. Klik struktur di bagian pengembalian. Oh
ini error diakibatkan karena di ID petugas kita belum ubah ke indeks. Kita ubah dulu ke indeks, langsung klik OK. ID petugas, kita klik indeks dulu. Nah, ini ID petugas sudah jadi foreign key. Lalu kita kembali ke database perpustakaan. Nah, kita klik more dan designer. Nah, ini sudah. Lalu kita klik lagi create relationship di ID petugas dan ID petugas yang ada di bagian pengembalian. Ini sudah bisa. Kita maaf ya tertutup dengan saya case code dan restrict, kita langsung OK. Ya, ini sudah jadi dan oke. Baik, berikutnya kita create relationship lagi, yaitu dari ID buku ke ID buku yang ada di track. Kita cascade dan lalu kita kasih restrict dan kita OK. Ya, jadi dan oke. Baik, berikutnya kita ke pengisian data. Kita klik database perpustakaan. Setelah itu kita klik tabelnya, lalu kita insert, kemudian kita klik insert. Masih loading. Ya, lalu kita di sini kita isi insert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Di bawahnya kode anggotanya kita contoh 3 2 3 1. Nama anggota contohnya kita Kevin. Kodenya dia SI S1 SI S1 dan nomor teleponnya 082145789876 24681012 pas, dan alamatnya jadi Liliba, anaknya di Liliba. Lalu kita klik di go. Error ya, tadi error, kita buat baru ya. Ini kodenya 31, nama Kevin Rudi TI 1, nomor teleponnya 081238703754, dan alamatnya itu jalan
di bawah. Dan sudah kita go. Apakah masih error? Masih error dan kita oke baik, tadi ada kesalahan sedikit dan ini sudah diperbaiki dan sudah jadi di insert tadi dan putih dan kita lagi soalnya tipis tapi buat kita pebadan jadi tipis. Hero baru di apa nih, ML Hero karakter oh itu main paku itu kecil. Belajar motor lah buktinya masih om kita dua pulang kotris motor itu kotris no di sini. Kita dulu kesini lagi, aku mau terlepas sana. Sebentar aku pulang apa gimana? Pulang aman, nantinya aku makan baru. Sabar gimana? Itu saja kuti. Sugas langsung. Tadi kau kalau ini termasuk. Kalau dia termasuk sabatan nih. Lukas masuk tuh, Nih taruh air dulu tadi, kode licin. Jangan sama Mendas motor. Mendas motor gimana mas? Dua motor nasi. Sabar. Sedikit cepat sedikit. Yes, ini tahu. Credit score tuh belum cepat. Intinya beli sarung. Terus mas Gre. Iya. Mas. Kau masih pakai nibang. Kita istri aja kalau dingin. Itu sih intinya. Masker, jangan ketik tilang lu. Motor lu, motor nih. Nah, motor mau kena tilang-tilang intinya selamat. Motor mau kena tilang-tilang intinya selamat. Dalam cuci tangan. Bilang sadar ada video apa? Korban. Tidak bilang begini saya. Tahu bilang ada radio teman celaka. Dulu berjalan. Tapi kunci di mana? Kunci mau kemana? Mungkin ya soal boleh dipost pada orang. Rogo pendet lubang. Bisnu sorong. Masih kau. Kunci. Lu mau kasih apa itu merogoh? Nah, bentar motor. Nanti pulang tuh berapa? Dari ya nih, nanti terbal dari ya. Mas sudah ini. Oh. Ini kunci sini. Itu dia. Jauh kunci. Aci cacar. Puki mai. Tunggu. Tenang saya di sini tembak. Kopi, rokok, roti. Pengikat. Susah mau buat nambah. Kalau masih ini lebih mana? Sini so. Tidak bisa pasang langsung itu. Baru mana? Harus pergi enggak? Mas kan kelas sih. Kalau tidak motor orang tahan saat ini saya pulang. Mama itu di atas kembali itu kunci no. Buat apa kunci nasi? Hah? Buat apa kunci? Itu masker di praktis semua. Kita nih presiden. Lah si kau kasih itu mas. Sumpah masker di atas lemari. Tidak ada uti. Udah tutup di situ mungkin. Tengkop kamera tuh. Lah si kau masker tapi kau pun. Babi betul. Tutup lebih pintu. Pusing kau. Ayo tutup tuh kau ti. Tutup lu. Oke baik. Ini
ini sudah jadi. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita langsung saja ke browser. Masih loading. Nah, dan beginilah tampilannya. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Kali ini di bagian tabel anggota saya akan mengisi 20 data sebanyak 20 data, dan data yang baru saya masukkan baru 2, dan saya akan memasukkan tambahannya 18 sehingga mencapai 20, dan videonya saya skip dulu sampai ketika sudah mengisi semuanya, maka saya akan lanjut videonya. Oke, baik, ini di tabel anggota sudah saya isi ya, data-datanya bisa dilihat. Ya, ini ada 20 data ini, dari Kevin, Ricard, Maya, Linus, Gilang, Alex, Mega, Rian, Jojo, dan lainnya. Dan lainnya ada 20 data. Dan berikutnya kita akan mengisi di data di bagian tabel buku. Langsung saja kita klik buku. Ya, loading. Klik di database perpustakaan. Kita klik di buku bagian struktur ya. Kita klik. Kita lihat. Ya, ini ada ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, dan tahun penerbit buku, dan jumlah stoknya. Nah, oke, baik ya. Kalau kita mau isi data di bagian tabel buku, kita langsung saja klik di bagian insert. Klik di bagian insert. Ya, dan langsung saja sini kita pertama cantumkan ID buku. ID buku yang pertama yaitu 00246810 ini B001. Judul buku itu Laskar Pelangi. Penulis buku itu ada Ayu Lestari, dan penerbit buku itu Erlangga. Tahun penerbit 2010. Nah, stoknya masih ada 10. Langsung saja kita go. Ya, ini sudah tersimpan ya. Ini ada ini. Langsung saja kalau kita mau lihat, langsung saja kita klik di browse. Nah, ini sudah ada nih. Ya, ada yang pertama yaitu judul buku Laskar Pelangi. Yang berikutnya saya akan mengisikan seterusnya sampai data sebanyak 20 buku. Dan videonya saya skip saja. Baik, kali ini sudah di bagian data buku. Saya sudah isi sebanyak 20 data. Dan ini hasilnya. Dan ini adalah hasilnya. Yang berikutnya yang saya isi yaitu data peminjaman. Kita langsung klik di data peminjaman. Setelah klik, langsung saja kita tekan di tabel insert. Nah, di sini ID peminjam kita sampai tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Tanggal peminjamnya itu ada kalender di sini.
Micet. tanggal 1 bulan 4, dan pengembaliannya itu tanggal 8 tanggal 7 pas 1 minggu, dan ID bukunya 001 ya, dan ID anggota 31, ID petugas adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 tugas. Ya, kita langsung saja go. Apakah bisa? Nah, dan bisa kita simpan di sini. Kita langsung cek di browse. Ya, di sini sudah tersimpan ya, tangga kembali, dan saya akan membuat tab data-data berikutnya hingga 20 data. Jadi videonya saya skip saja. Oke, baik, di sini di tabel peminjaman sudah saya buat ya. Saya buat cukup ada 10 ya, karena tidak bisa 20 karena waktunya terbatas dan durasi videonya nanti terlalu panjang. Dan berikutnya kita langsung ke data berikutnya, kita isi ke data pengembalian. Sebelum data pengembalian kita isi duluan di data petugas. Data petugas langsung saja kita insert ya. Kita langsung insert. Langsung saja insert dan kita isi ID petugas nomor 1, nama petugas pertama itu Petrus, dan jabatannya sebagai staf perpustakaan. Staf perpustakaan. Dan nomor teleponnya contohnya 081 234 56789 369 tambah 1, dan alamatnya di OS apa. Langsung saja kita go ya, kita go. Nah, maka akan tersimpan, dan selanjutnya saya akan mengisi selanjutnya, dan videonya saya skip dulu sampai saya habis memasukkan data bagian petugas. Oke, baik, di sini di tabel petugas kita sudah isi ya, ada di sini ada 10 petugas ya. Ini ada 10 petugas, dan langsung saja kita ke tabel pengembalian. Kita ke tabel pengembalian. Kita klik insert. Kita ID pengembalian. ID pengembalian 00 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Tanggal pengembalian kalau tidak salah waktu itu tanggal 6 ya, tanggal 6. Dendanya misalkan 3.000 lah, 3.000, dan ID buku itu B001, ID anggota juga 1, dan ID ya, dan contoh petugas yang bernama Petrus, contohnya kita go. Iya, betul. Dan berikutnya saya akan isi seterusnya sampai 10 data, dan saya skip saja videonya sampai habis yang ke-10 agar durasi video ini jangan terlalu panjang. Oke, baik, ini di
data pengembalian sudah saya isi sebanyak 10 data. Ini bisa dilihat sendiri ya di browse. Ada 10 ya, 10, dan berikutnya adalah tabel rak. Petugas sudah kita isi tadi. Berikutnya adalah rak. Ya, rak. Kita langsung saja klik menu insert, dan kita klik ID rak. Kita buat ke 01 ya, 01. Nama rak contohnya rak 1, dan lokasi rak misalnya lantai 1, dan ID buku itu ID B001 ya. Saya simpan dulu, mungkin ini baru satu tabel rak ya. Ini baru satu. Saya akan membuat 10 data ya. Mungkin videonya saya skip supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, baik, ini di data rak ya sudah saya isi 10 data ya, bisa dilihat sendiri ya, sudah saya isi semua. Dan pada tutorial pertama hanya begini videonya, dan tunggu video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.